Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Selamat pagi kepada teman-teman dan selamat pagi juga kepada Bapak dosen. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan materi kami yang berjudul tentang komunikasi data. Sebelum kami mempresentasikan materi kami, saya terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama, Ainun Riani, Stambuk 2020-52005. Yang kedua, Anissa Cantika, Stambuk 2020-52287. Yang ketiga, Abdul Rahmat, saya sendiri selaku moderator, Stambuk 2020-52142. Yang keempat, Maksinan Intan, Stambuk 2020-52048. Yang kelima, Salviani, Stambuk 2020-52343. Yang keenam, Kurniawan, Stambuk 2020-52042. Yang ketujuh, Wahyu Pratama. Baiklah, untuk pemateri pertama yaitu Ainun Riani. Kepada Ainun Riani saya persilakan. Baiklah, saya akan memaparkan materi dari kami. Yang pertama, definisi komunikasi data. Komunikasi data adalah pertukaran data antara dua perangkat melalui beberapa bentuk media transmisi seperti kabel kawat. Untuk terjadinya data komunikasi yang terdiri dari kombinasi dari hardware atau peralatan fisik dan perangkat lunak atau program. Efektivitas sistem komunikasi data tergantung pada 4 karakteristik yang mendasar, yaitu pengirim, akurasi, ketepatan waktu, dan jitter. Adapun istilah dasar yang sering digunakan pada komunikasi data. Yang pertama, data. Data yaitu kumpulan dari kenyataan dalam bentuk mentah yang menjadi informasi setelah diproses. Yang kedua, sinyal. Sinyal yaitu penyediaan elektrik atau elektromagnetik dari data. Yang ketiga, pensinyalan. Pensinyalan yaitu perambatan atau penyebaran sinyal melewati media komunikasi. Yang keempat, transmisi. Transmisi yaitu komunikasi data yang diperoleh dari penyebaran dan pemroses sinyal. Itulah materi dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Anissa Cantika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Cantika dengan NIM 2020-52287. Saya akan melanjutkan materi dari Ainun Riani. 2. Komponen sistem komunikasi dibagi menjadi 5, diantaranya yaitu A. Pesan. Pesan adalah informasi atau data untuk dikomunikasikan. Bentuk populer dari informasi termaksud pada angka, gambar, audio, dan video. B. Pengirim. Pengirim adalah perangkat yang mengirimkan pesan dan hal ini dapat berupa komputer, workstation, headset telepon, kamera video, dan sebagainya. C. Penerima. Penerima adalah perangkat yang menerima pesan. Hal ini dapat berupa komputer, handset telepon, televisi, dan lain-lain. D. Media transisi. Media transisi adalah jalur fisik di mana pesan berjalan dari pengirim ke penerima. Beberapa contoh media transisi termaksud kabel pair, kabel koaksial, kabel serat optik, dan gelombang radio. C. Protokol. Protokol adalah seperangkat aturan yang mengatur komunikasi data. Ini berupa kesepakatan antara perangkat yang saling berkomunikasi. Tanpa protokol dan perangkat mungkin akan terhubung tapi tidak dapat para perangkat yang saling berkomunikasi. Tanpa protokol dan perangkat mungkin akan terhubung tapi tidak dapat berkomunikasi. Orang yang berbicara Perancis tidak dapat dipahami oleh orang yang berbicara bahasa Jepang. Sekian dan terima kasih dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahmat, Stambuk 2020-52142.
Sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Anissa Cantika di bagian 2.3, yaitu tujuan komunikasi data. Adapun tujuan dari komunikasi data adalah sebagai berikut. 1. Memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar, efisien, tanpa kesalahan, dan ekonomis dari suatu tempat ke tempat yang lain. 2. Memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung dari jarak jauh. 3. Memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat maupun secara terbesar, sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol ataupun sentralisasi. 4. Mempermudah kemungkinan pengelolaan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer. 5. Mengurangi waktu untuk pengelolaan data. 6. Mendapatkan data langsung dari sumbernya. 7. Mempercepat penyebaran luasan informasi. Selanjutnya di bagian 2.4, yaitu tipe jaringan komunikasi. Ada beberapa jaringan komunikasi, antara lain sebagai berikut. 1. LAN, Local Area Network. LAN digunakan untuk menghubungkan komputer yang berada dalam suatu area yang kecil, misalnya di dalam suatu gedung perkantoran ataupun kampus. Jarak antar komputer yang dihubungkan biasa mencapai 5-10 km. Suatu LAN biasanya bekerja pada kecepatan mulai 10 Mbps sampai 100 Mbps. LAN menjadi populer karena memungkinkan banyak pengguna untuk memakai sumber daya yang dapat digunakan untuk misalnya satu mainframe, file server, printer, dan sebagainya. Untuk jaringan kedua yaitu MAN, Metropolitan Area Network. MAN merupakan suatu jaringan yang cakupannya meliputi suatu kota. MAN menghubungkan LAN-LAN yang lokasinya berjauhan. Jangkauan MAN mencapai 10 km sampai beberapa ratus kilometer. Suatu MAN biasanya bekerja pada kecepatan 1,5 sampai 150 Mbps. Untuk jaringan ketiga yaitu WAN, Wide Area Network. WAN dirancang untuk menghubungkan komputer-komputer yang terletak pada suatu cakupan geografis yang luas, seperti hubungan dari suatu kota ke kota yang lain di dalam suatu negara. Cakupan WAN biasa meliputi 100 km sampai 1000 km. Dan kecepatan antar kota biasa bervariasi antara 1,5 Mbps sampai 2,4 Gbps. Dalam WAN, biaya untuk peralatan untuk transmisi sangat tinggi, dan biasanya jaringan WAN meliputi dan dioperasikan sebagai suatu jaringan publik. Untuk jaringan keempat yaitu GAN, Global Area Network. GAN merupakan suatu jaringan yang menghubungkan negara-negara di seluruh dunia. Kecepatan GAN bervariasi mulai dari 1,5 Mbps sampai 100 Gbps, dan cakupannya mencakupi ribuan kilometer. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman saya yaitu Maksinun Intan. Kepada Maksinun Intan saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Abdul Rahmat. 5. Jenis-jenis komunikasi data. Secara umum, jenis-jenis komunikasi data dibagi atau digolongkan menjadi dua macam, yaitu 1. Infrastruktur terestrial. Aksesnya dengan menggunakan media kabel dan nirkabel. Untuk membangun infrastruktur terestrial ini membutuhkan biaya yang tinggi, kapasitas bandwidth yang terbatas. Biaya yang tinggi dikarenakan dengan menggunakan kabel tidak dipengaruhi oleh faktor cuaca, jadi sinyal yang digunakan cukup kuat. 2. Melalui satelit. Menggunakan satelit sebagai aksesnya, biasanya wilayah yang dicakup
akses satelit lebih luas dan mampu menjangkau lokasi tidak memungkinkan dibangunnya infrastruktur terestrial, namun membutuhkan waktu yang lama untuk melangsungkan proses komunikasi. Kelemahan lain dari komunikasi via satelit adalah adanya gangguan yang disebabkan oleh radiasi gelombang matahari atau ontek, dan yang paling parah terjadi setiap 11 tahun sekali. Walaupun ada sistem komunikasi bergerak seluler terestrial, sistem ini hanya efisien untuk melayani daerah berpenduduk padat. Sistem seluler konvensional secara ekonomis tidak memungkinkan untuk komunikasi bergerak di daerah perdesaan, di mana kepadatan populasi dan kebutuhan akan komunikasi bergerak sangat rendah. Pemanfaatan sistem komunikasi satelit telah memberikan kemampuan bagi manusia untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi dari berbagai penjuru dunia secara simultan tanpa memperhatikan jarak. Komponen dasar dari transmisi satelit adalah stasiun bumi yang digunakan untuk mengirim dan menerima data. Satelit kadang-kadang disebut transponder. Satelit menerima sinyal dari stasiun bumi atau uplink, memperkuat sinyal tersebut, mengubah frekuensi, dan mentransmisikan kembali data ke stasiun bumi penerima yang lain, atau downlink. Bila perubahan dalam frekuensi terjadi pada uplink, tidak akan mengganggu downlink. Dalam transmisi satelit terjadi penundaan atau kembali lagi ke bumi. Waktu delay biasanya adalah 0,5 detik. Ada juga delay tambahan disebabkan oleh waktu dibutuhkan sinyal berjalan ke sepanjang stasiun bumi. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, satelit menggunakan frekuensi yang berbeda untuk menerima dan mentransmisi. Jangkauan frekuensi adalah antara 4 sampai 6 GHz yang juga disebut C-band, 12 sampai 14 GHz disebut Q-band, dan 20 sampai 30 GHz. Bila nilai frekuensi turun, maka ukuran disk antena yang dibutuhkan untuk menerima dan mentransmisi sinyal harus bertambah besar. Q-band digunakan untuk mentransmisi program televisi antara jaringan dan stasiun televisi perseorangan. Karena sinyal yang ada di dalam Q-band mempunyai frekuensi yang lebih tinggi, maka panjang gelombangnya diperpendek. Hal ini memungkinkan stasiun penerima dan transmisi untuk mengkonsentrasikan sinyal dan menggunakan disk antena yang lebih kecil. Keamanan merupakan masalah bagi komunikasi satelit, sebab sangat mudah untuk menangkap transmisinya, karena ia berjalan melalui udara terbuka. Dalam beberapa hal, pegurai atau scrambler digunakan untuk mendistorsi sinyal sebelum ia dikirimkan ke satelit, dan penyusun atau descrambler yang ada pada stasiun penerima digunakan untuk menghasilkan kembali sinyal asli. Dan dilanjutkan oleh Salviani. Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi kami, yaitu 6. Sistem komunikasi data. Sistem komunikasi data dapat dibagi menjadi dua, yaitu sistem komunikasi offline dan sistem komunikasi online. Yang pertama adalah sistem komunikasi offline. Sistem komunikasi offline adalah proses pengiriman data dengan menggunakan telekomunikasi ke pusat dengan menggunakan modem, dikirim melalui telekomunikasi dan langsung diproses oleh CPU, data di SIM, dan lain-lain. Peralatan yang diperlukan adalah terminal, jalur komunikasi, dan modem. Yang kedua adalah sistem komunikasi online. Sistem komunikasi online adalah data yang dikirim melalui terminal komputer, bisa langsung diperoleh dan diproses oleh komputer. Sistem komunikasi online memungkinkan untuk mengirimkan data ke pusat komputer, diproses satu pusat komputer
Sistem ini memerlukan suatu teknik dalam hal sistem desain dan pemrograman karena pusat komputer dibutuhkan suatu bank data atau database. Baiklah, kemudian materi kami dilanjutkan oleh teman kami yang bernama Kurniawan. Assalamualaikum, nama saya Kurniawan, akan melanjutkan presentasi materi dari teman saya. Baiklah, ke materi selanjutnya yaitu media dalam proses komunikasi data. Pertama, media nirkabel. Jaringan lokal nirkabel atau WLAN adalah suatu jaringan area lokal nirkabel yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisinya. Link terakhir yang digunakan adalah nirkabel untuk memberi sebuah koneksi jaringan ke seluruh pengguna dalam area sekitar. Area dapat berjarak dari ruangan tunggal ke seluruh kampus. Tulang punggung jaringan biasanya menggunakan kabel dengan satu atau lebih titik akses jaringan menyambungkan pengguna nirkabel ke jaringan nirkabel. LAN nirkabel adalah suatu jaringan nirkabel yang menggunakan frekuensi radio untuk komunikasi antara perangkat komputer dan akhirnya titik akses yang merupakan dasar dari transceiver radio dua arah yang tipikalnya bekerja di bandwidth 2,4 GHz 802.11b, 802,11g atau 5 GHz 802.11a. Kebanyakan peralatan mempunyai kualifikasi Wi-Fi IEEE 802.11b atau akomodasi IEEE 802.11g dan menawarkan beberapa level keamanan seperti WEP dan atau WPA. Telepon genggam juga tidak luput dari perkembangan, dimulai dari Advanced Mobile Phone Service AMPS menjadi generasi pertama 1G yang diciptakan dan diuji cobakan di awal tahun 1980-an. AMPS merupakan teknologi yang ditunjukkan untuk layanan telepon seluler karena menggunakan energi yang lebih sedikit, akses lebih cepat, dan menggunakan kembali frekuensi pada bandwidth yang sesuai. Untuk base station receiving, AMPS bekerja di frekuensi 800 MHz, 821 sampai 849 MHz, sedangkan base station transmitting pada 869 dan 894 MHz. Namun sayang, para ahli tidak memperkirakan permintaan pasar yang tinggi terhadap teknologi ini. Pengguna semakin banyak namun frekuensi tidak dapat bertambah. Akibatnya, banyak pengguna yang kesulitan mendapatkan sinyal dan malah selalu mendapatkan sinyal sibuk, terutama di daerah metropolitan karena AMPS masih menggunakan teknologi analog. Selanjutnya, berkembang frekuensi Division Multiply Access FDMA yang menggunakan teknologi akses ganda multiply access teknologi, di mana membagi spektrum gelombang sehingga masing-masing pengguna diberikan frekuensi tertentu. FDMA memang fungsional dalam teknologi telepon seluler, tapi dianggap tidak efisien dalam menggunakan spektrum karena satu pengguna memakan satu slot frekuensi selama melakukan panggilan selanjutnya. Selanjutnya, FDMA lebih digunakan dalam gelombang mikro dan transmisi satelit saja dan digantikan oleh teknologi TDMA (Time Division Multiply Access) yang dapat mengutamakan frekuensi yang lebih besar. Pengguna dipisahkan berdasarkan waktu panggilan. Jika dalam FDMA spektrum, gelombang dibagi ke dalam kanal-kanal frekuensi yang di setiap kanal dibagi lagi menjadi slot waktu sekitar 50 ms di TDMA. Data dari setiap hubungan komunikasi itu akan diubah ke dalam format digital, lalu data cuplikan tersebut mendapatkan slot waktu pengiriman pada kanal sekitar 30 ms. Dengan kemampuan ini, TDMA dapat melayani pengguna 3-5 kali lipat lebih banyak daripada FDMA. TDMA biasanya digunakan pada jaringan GSM, Global System for Mobile Communication.
Orthogonal Frequency Division Multiplex Access atau OFDMA, dan teknologi Multiple Input atau Multiple Output atau MIMO. Kelebihannya terdapat pada tingkat transmisi data yang lebih cepat dan protokol data yang lebih banyak, bahkan bisa mengangkut data 10 sampai 50 kali lebih banyak dari 3G. Namun, teknologi ini masih belum dapat terrealisasikan mengingat provider harus menyediakan layanan dengan kapasitas yang tinggi pula. Selain itu, teknologi ini mengalami hambatan dalam hal harga, akses universal, dan kecepatan. Setelah munculnya 4G yang dengan yakin diperkirakan akan menggantikan 3G dan 3,5G, apakah akan ada lagi generasi wireless lagi yang lebih canggih dan mampu menghilangkan kelemahan-kelemahan dari teknologi wireless yang ada sebelumnya? Wireless atau dalam bahasa Indonesia disebut nirkabel adalah teknologi yang menghubungkan dua piranti untuk bertukar data tanpa media kabel. Data dipertukarkan melalui media gelombang cahaya tertentu. Seperti teknologi inframerah pada remote TV atau gelombang radio seperti Bluetooth pada komputer dan ponsel. Dengan frekuensi tertentu, media wireless yang tidak kasat mata ini menawarkan cukup banyak keuntungan bagi pengguna. Di antaranya, meningkatkan produktivitas. Jaringan WLAN sangat mudah untuk diimplementasikan, sangat rapi dalam hal fisiknya yang dapat mengirimkan informasi tanpa seutas kabel pun. Sangat fleksibel karena bisa diimplementasikan hampir di semua lokasi dan kapan saja. Dan yang menggunakannya pun tidak terikat di satu tempat saja. Dengan pengguna faktori yang ada ini, penggunanya tentu dapat melakukan pekerjaan yang dengan lebih mudah. Akibatnya, pekerjaan jadi cepat dilakukan, tidak membutuhkan waktu yang lama hanya karena masalah-masalah fisikal jaringan dari PC yang mereka gunakan. Berdasarkan faktor inilah, wireless LAN tentu dapat secara tidak langsung meningkatkan produktivitas dari para penggunanya. Cukup banyak faktor penghambat yang ada dalam jaringan kabel yang dapat dihilangkan. Jika Anda menggunakan media ini, meningkatkan produktivitas kerja para karyawannya tentu akan sangat bermanfaat bagi perusahaan tempat mereka bekerja. B. Cepat dan sederhana implementasinya. Implementasi jaringan WLAN terbilang mudah dan sederhana. Mudah karena Anda hanya perlu memiliki sebuah perangkat penerima pemancar untuk membangun sebuah jaringan wireless. Setelah memilikinya, konfigurasi sedikit Anda siap menggunakan sebuah jaringan komunikasi data baru dalam lokasi Anda. Namun, tidak sederhana itu jika Anda menggunakan media kabel. C. Fleksibel. Media wireless LAN dapat menghubungkan Anda dengan jaringan pada tempat-tempat yang tidak bisa diwujudkan oleh media kabel. Jadi, fleksibilitas media wireless ini benar-benar tinggi karena Anda tidak bisa memasang dan menggunakannya di mana saja dan kapan saja. Misalnya di pes ataman, di ruangan meeting darurat, dan banyak lagi. D. Dapat mengurangi biaya investasi. Wireless LAN sangat cocok bagi Anda yang ingin menghemat biaya yang akan dikeluarkan untuk membangun sebuah jaringan komunikasi data tanpa kabel, berarti juga tanpa biaya. Termasuk biaya kabelnya sendiri, biaya penarikan, biaya perawatan, dan masih banyak lagi. Apalagi jika Anda membangun LAN yang sering berubah-ubah, tentu biayanya yang Anda keluarkan akan semakin tinggi jika menggunakan kabel. Skalabilitas. Dengan menggunakan media wireless
Ekspansi jaringan dan konfigurasi ulang terhadap sebuah jaringan tidak akan rumit untuk dilakukan seperti halnya dengan jaringan kabel. Disinilah nilai skalabilitas jaringan WLAN cukup terasa kekurangan teknologi. Ini adalah kemungkinan inferensi terhadap sama hubungan nirkabel pada piranti lainnya. 2. Media kabel. Media kabel lebih baik dari media nirkabel karena media kabel mampu membawa data dalam jumlah besar tanpa terganggu oleh cuaca, sehingga menghasilkan komunikasi data yang cepat. Contoh, penggunaan transmisi kabel sebagai backbone yang menghubungkan komunikasi data internet antar sebuah pulau negara di seluruh dunia. Dalam hal ini media nirkabel tidak bisa digunakan karena kondisi geografis bumi yang tidak memungkinkan, seperti cuaca, ombak, air pasang, angin, dan lain-lain. A. Twisted pair atau kabel dua kawat. Media transmisi twisted pair dikelompokkan menjadi dua jenis UTP, unshielded twisted pair, dan STP, shielded twisted pair. B. Kabel UTP, unshielded twisted pair. Shielded twisted pair, disingkat UTP, adalah sebuah jenis kabel jaringan yang menggunakan bahan dasar tembaga yang tidak dilengkapi dengan sel internal seperti kabel STP. UTP merupakan jenis kabel yang paling umum yang sering digunakan di dalam jaringan lokal LAN karena memang harganya yang murah, fleksibel, dan kinerja yang ditujukan relatif bagus. Dalam kabel UTP terdapat pelindung satu lapis yang melingkupi kabel dari ketegangan fisik atau kerusakan. Tapi tidak seperti kabel shielded twisted pair STP, pelindung tersebut tidak melindungi kabel dari interferensi elektromagnetik. Kabel UTP dikelompokkan menjadi beberapa kategori, mulai kategori 1 sampai 7, masing-masing dengan karakteristik tertentu. Secara singkat, kategori-kategori tersebut adalah sebagai berikut. A. Kategori 1 dengan kualitas suara analog sebelumnya dipakai untuk POST, Plain Old Telephone Service, telepon dan ISDN. Kategori 2 dengan transmisi suara digital hingga 4 MB per detik dipakai untuk token ring network dengan BW 4 Mbps. Kategori 3 dengan transmisi data digital hingga 10 MB per detik dipakai untuk data network dengan frekuensi up to 16 MHz dan lebih populer untuk pemakaian 10 Mbps. Kategori 4 dengan transmisi data digital hingga 16 MB per detik, frekuensi up to 20 MHz dan sering dipakai untuk 16 Mbps token ring network. Kategori 5 dengan transmisi data dan data digital hingga 100 MB per detik, frekuensi up to 100 MHz dan biaya dipakai untuk network dengan kecepatan 100 Mbps, tetap kemungkinan tidak cocok untuk gigabyte internet network. Kategori 5 transmisi data digital hingga 250 MB per detik, frekuensi dan kecepatan sama dengan Cat 5 tetapi lebih support gigabyte internet network. Kategori 6 memiliki kecepatan up to 250 Mbps atau lebih dari 2 kali Cat 5 dan Cat 5e. Kategori 6A kabel masa depan untuk kecepatan up to 10 Gbps. Kategori 7 didesain untuk bekerja pada frekuensi up to 600 MHz. C. Kabel STP Shielded Twisted Pair. Shielded Twisted Pair STP adalah kabel tembaga yang memiliki pembungkus pada masing-masing pasangan kabelnya. Pelindung tersebut terdapat pada setiap pasang kabelnya yang dilindungi oleh timah, dan setiap pasang kabel tersebut masing-masing dilapisi dengan pelindung. Kabel ini sama dengan UTP, perbedaannya hanya dilapisinya
pelindungnya. Lapisan pelindung tersebut berfungsi untuk melindungi dari interferensi gelombang elektromagnetik baik dari dalam maupun dari luar. D. Koaksial kabel. Kabel koaksial. Kabel koaksial adalah media penyatur atau transmitter yang bertugas menyalurkan setiap informasi yang telah diubah menjadi sinyal listrik. Kabel ini memiliki kemampuan yang besar dalam menyalurkan bidang frekuensi yang lebar, sehingga sanggup mentransmisi kelompok kanal frekuensi percakapan atau program televisi. Kabel koaksial biasanya digunakan untuk saluran interlokal yang berjarak relatif dekat, yakni dengan jarak maksimum 2000 km. Kabel jenis ini mempunyai kemampuan dalam menyalurkan sinyal listrik yang lebih besar dibandingkan saluran transmisi dari kawat biasa. Selain itu, kabel koaksial memiliki ketahanan arus yang semakin kecil pada frekuensi yang lebih tinggi. Perlambatan energi elektromagnetiknya dibatasi dalam pipa dan juga sekat dari pengaruh intervensi dan gangguan percakapan silang luar karena bentuknya yang sedemikian rupa. Dari sisi ekonomi, sistem penyaluran informasi menggunakan kabel ini memiliki kelemahan yakni dalam hal investasi dan biaya pemeliharaan yang mahal. Kabel koaksial dikelompokkan menjadi beberapa tipe. A. Kabel koaksial T-net, kabel RG58. Kabel koaksial T-net atau kabel RG58 disebut juga tin koaksial, merupakan kabel yang menggunakan satu pengantar luar diameter kabel sebesar 5 mm atau kabel ini biasanya disebut dengan kabel BNC, British Naval Connector, di mana BNC adalah nama konektor yang dipakai, bukan nama kabelnya. B. Kabel koaksial teknik, kabel RG8. Kabel koaksial teknik atau kabel RG8 disebut juga tidak koaksial, merupakan kabel yang menggunakan dua pengantar luar sehingga kabel ini cukup tebal. Diameter kabel sebesar 10 mm biasanya dipakai untuk instalasi antar gedung. Spesifikasi kabel ini sama dengan kabel koaksial T-net, hanya bentuk fisiknya lebih besar. Karena lebih besar, kabel ini dapat menampung data yang lebih banyak sehingga cocok untuk instalasi sebagai backbone jaringan. Optic fiber, kabel serat optik. Secara garis besar, kabel serat optik terdiri dari dua bagian utama, yaitu cladding dan core. Cladding adalah sambungan dari inti core. Cladding mempunyai indeks biasanya lebih rendah daripada core yang memantulkan kembali cahaya mengarah keluar dari core kembali ke dalam core lagi. Dalam aplikasi serat optik berbahaya plastik, lapisan ini dapat menambah kekuatan untuk kabel serat optik berbahan plastik. Lapisan ini dapat menambah kekuatan untuk kabel serat optik, walaupun tidak memberikan peningkatan terhadap sifat gelombang pandu optik pada kabel tersebut. Namun, lapisan resin ini dapat menyerap cahaya dan mencegah kemungkinan terjadi kebocoran cahaya yang keluar dari selubung inti. Serta hal ini dapat mengurangi cakap silang korstal yang mungkin terjadi. Oke, itu saja presentasi yang dapat saya presentasikan. Selebihnya akan ditambahkan oleh teman saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Pratama. Saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Kurniawan, yaitu tentang manfaat komunikasi data. Beberapa manfaat dari komunikasi data diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar, efisien, tanpa kesalahan dan ekonomis dari suatu tempat ke tempat yang lain. 2. Memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung dari jarak jauh atau remote komputer USH. Contohnya seperti yang Bapak lakukan pada saat mengajar di kelas, yaitu tanpa menggunakan kabel interface. Dapat langsung menghubungkan antara proyektor dengan laptop yang kita gunakan. 3. Memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat maupun secara tersebar, sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol,
baik desentralisasi ataupun sentralisasi. 4. Mempermudah kemungkinan pengolahan data, pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer. 5. Mengurangi waktu untuk pengolahan data. 6. Mendapatkan data langsung dari sumbernya. 7. Mempercepat perluasan informasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Pratama. Saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Kurniawan, yaitu tentang manfaat komunikasi data. Beberapa manfaat dari komunikasi data diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar, efisien, tanpa kesalahan dan ekonomis dari suatu tempat ke tempat yang lain. 2. Memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung dari jarak jauh atau remote computer use. Contohnya, seperti yang Bapak lakukan pada saat mengajar di kelas, yaitu tanpa menggunakan kabel interface. Dapat langsung menghubungkan antara proyektor dengan laptop yang kita gunakan. 3. Memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat maupun secara tersebar, sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol, baik desentralisasi ataupun sentralisasi. 4. Mempermudah kemungkinan pengolahan data, pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer. 5. Mengurangi waktu untuk pengolahan data. 6. Mendapatkan data langsung dari sumbernya. 7. Mempercepat perluasan informasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Pratama. Saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Kurniawan, yaitu tentang manfaat komunikasi data. Beberapa manfaat dari komunikasi data diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar, efisien, tanpa kesalahan dan ekonomis dari suatu tempat ke tempat yang lain. 2. Memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung dari jarak jauh atau remote computer use. Contohnya, seperti yang Bapak lakukan pada saat mengajar di kelas, yaitu tanpa menggunakan kabel interface. Dapat langsung menghubungkan antara proyektor dengan laptop yang kita gunakan. 3. Memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat maupun secara tersebar, sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol, baik desentralisasi ataupun sentralisasi. 4. Mempermudah kemungkinan pengolahan data, pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer. 5. Mengurangi waktu untuk pengolahan data. 6. Mendapatkan data langsung dari sumbernya. 7. Mempercepat perluasan informasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Itulah tadi materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.